Apa penyebab utama kamu tidak bahagia? Karena kamu suka membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Mengapa kamu tidak boleh membanding-bandingkan? Karena Tuhan mau kamu menjadi versi maksimal dari dirimu sendiri. Bukan untuk kemudian berubah mukanya, berubah statusnya, berubah kehidupannya, masuk ke tubuh orang lain, di keluarga orang lain. Be the best you. Setiap orang jalan takdirnya berbeda dan kamu pemeran utama di jalur takdirmu. Membandingkan dirimu dengan orang lain itu seperti yang kamu ingin lepas amanatmu di sini, di jalur takdirmu, dan ingin memerankan peran orang lain di jalur takdirnya dia. Ini menyalahi. Hidup ini nggak soal memiliki lebih banyak atau memiliki sedikit ya. Karena akhirnya orang bahagia itu bukan karena banyak atau sedikit, tapi kemampuan dia menikmati. Orang punya banyak harta, karirnya oke banget, tapi kalau dia nggak punya kemampuan menikmati, kayak yang hambar. Nah, orang yang punya secukupnya, dia punya kemampuan menikmati. Jadi bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi kemampuan kamu untuk menikmatinya. Membanding-bandingkan adalah jerat penguras kebahagiaanmu. Contoh, saya lagi makan timun sama terasi nih. Enak banget tuh, bahagia banget tuh. Kalau saya nyalakan TV, mendadak ada iklan tentang bumbu masakan, lalu disajikanlah di tayangan itu ayam goreng yang nikmat banget, penyajiannya sangat menggiurkan. Mendadak timun yang sedang saya kunyah ini rasanya hambar, jadi biasa aja. Loh, kok jadi nggak bahagia? Karena pencuri bahagiaku adalah tayangan ayam goreng yang aku persepsikan lebih nikmat itu. Jadi hati-hati dengan persepsi. Nah, suatu saat kalau ada ayam goreng yang serupa seperti yang saya pernah lihat di tayangan, saya hadirkan di meja makan saya menikmatinya. Lalu saya buka lagi tayangan televisi, ternyata ada pecel arwana, ada sop ketek ular, ada pepes dengkul komodo. Mendadak jadi nggak enak nih ayam goreng yang sedang saya kunyah. Jadi hati-hati dengan perbandingan. Ketika engkau menikmati sesuatu, nikmati deh. Kalau bisa tutup mata sambil dinikmati. Dan nggak fair sih membandingkan dengan kehidupan orang lain. Contoh, para pekerja sosial yang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi pada masyarakat. Mohon maaf, secara harta nggak sebanding dengan orang-orang yang pengusaha kaya raya. Tapi di hadapan Tuhan, nilai ibadahnya mereka besar sekali. Kita mendadak jadi orang yang berperadaban rendah kalau menilai orang tuh dari harta gitu loh. Padahal bagi Tuhan, nilai seorang hamba itu adalah dari kebermanfaatannya. Lihat di orang yang kaya raya tuh ujung-ujungnya buka yayasan. Ngejar apa? Ngejar kebermanfaatan. Nah, kita nggak perlu tunggu kaya raya. Saya bukan anti kaya loh ya. Saya pun mau kaya manusiawi. Tapi kalau akhirnya saya menjadi kaya, bukan karena saya membandingkan pada orang lain. Itu karena saya semangat, saya kerja, saya berusaha, bekerja keras. Kalaupun sudah bekerja keras belum kaya raya gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting aku sudah maksimal di jalurku, maksimal di jalanku. Udah gitu loh. Tujuan kita maksimal dan bermanfaat kok. Harta itu titipan. Nggak bisa kita andalkan apalagi disombongkan. Wajah juga. Ganteng itu titipan, gak bisa disombongkan. Apalagi saya yang memang gak pernah dititipkan kegantengan. Saya jadi gak terikat dengan kegantengan itu karena emang gak pernah punya. Bro kakak, bercanda ya. Sebenarnya saya pernah ganteng kok dulu, waktu belum nerima ratusan curhat. Nerima ratusan curhat selama ini sekian tahun kan itu adalah energi negatif. Dulunya pernah sangat ganteng, sekarang kata sangat itu menjadi rada ganteng. Nah, status rada ganteng ini harus saya pertahankan. Kalau bisa saya jangan terima curhat kebanyakan lagi, nanti rada ini menjadi hilang, nggak rada ganteng lagi gitu loh. Pertahankan, semoga masih rada ganteng. Disyukuri. Bro kakak, bercanda ya. Jangan bandingkan hidupmu dengan siapapun. Be the best you and enjoy your life. Kemampuan menikmati apa yang kamu punya, itu kunci bahagia. Begitu noleh kiri, noleh kanan, dengar ini, dengar itu, mendadak hilang bahagiamu. Karena persepsimu mengatakan orang lain punya lebih. Padahal itu fana semuanya. Kuping saya sudah banyak mendengar klien-klien saya yang curhat. Beliau-beliau yang kaya raya punya banyak hal. Yang akhirnya mengakui bahwa hampa mas, hampa. Gak tahu apa yang mau dicari gitu, kosong gitu. Orang lihat aku seneng, orang lihat aku punya segalanya, tapi ya kayak gak menikmati. Jangan salah paham,
Saya bukan anti kaya, saya pun mau kaya. Tapi bukan kaya atau tidak kayanya. Kemampuan menikmati apa yang ada. Kemampuan mensyukuri. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang.